Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melakukan pembelajaran dengan topik yaitu sel elektrolisis. Nah, subtopik elektrolisis ini pada topik elektrokimia. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita harusnya melakukan pretest terlebih dahulu. Silahkan pretest bisa dibagikan. Nah, silahkan dikerjakan pretest, gambar pretestnya dilihat ada pedomannya, dikasih nama, kemudian identitas. Nah, bisa dikerjakan selama 5 menit ya. Tadi kita sudah melakukan pretest, kemudian sekarang kita akan melaksanakan pembelajaran. Jadi nanti dilihat bagaimana hasilnya dari pretest dan posttest, apakah ada perbedaan setelah dilaksanakannya pembelajaran menggunakan bantuan media LAPD sel elektrolisis. Kita kembali ke materi yang sebelumnya. Yang pertama, apakah masih ingat kalian tentang rangkaian ini? Rangkaian apa? Rangkaian sel volta. Nah, kalau ada dua gelas berarti dia sel volta. Nah, pada sel volta, masih ingatkah kalian di katoda terjadi reaksi apa? Terjadi reaksi reduksi. Kemudian di anoda terjadi reaksi oksidasi. Nah, kemudian ada jembatan garam. Apakah fungsinya dari jembatan garam? Untuk menyeimbangkan kation dan anion dari dua larutan. Nah, benar sekali, untuk menyeimbangkan kation dan anion dari kedua larutan. Nah, kemudian energinya bagaimana? Dari sel volta ini dia mengubah energi Kimia menjadi energi listrik. Benar sekali, dia mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Nah, masih ingat ya untuk pembelajaran sebelumnya. Nah, sekarang kita akan membahas sel elektrolisis. Nah, setelah dari sel volta kita akan masuk ke sel elektrolisis. Langsung tujuan pembelajaran kita yang pertama, dapat merancang percobaan penyembuhan sederhana dengan tepat. Kemudian memahami proses yang terjadi pada anoda dan katoda dalam suatu sel elektrolisis. Kemudian menerapkan hukum Faraday dengan tepat. Nah, sebelumnya bisa kita lihat proses dari penyembuhan. Fenomena dari sel elektrolisis ini adalah penyembuhan. Siang pemirsa, saat ini saya sedang berada di Pasar Baru 16 Ilir. Nah, saat ini akan menampilkan bagaimana proses penyembuhan emas ya. Nah, ini sebelumnya emasnya sudah direndam, kemudian saat ini emasnya mau dimasukkan ke dalam minyak. Ini direndam dalam banyak apa, Pak? Banyak apa? Air emas. Jadi ya, emas yang kotor dimasukkan ke sini, kemudian kotorannya langsung luntur ya pemirsa. Bisa dilihat ya, kotorannya luntur. Ini dipanaskan di atas api ya, Pak ya.
ya dipanaskan dulu tapi sambil digoreng-goreng supaya kotorannya luntur juga. Nah, dari video tadi dapat kita lihat bahwa tadi bapaknya lagi ngapain? Penyepuhan. Nah, lagi menyepuh emas ya. Jadi penyepuhan emas ini dilakukan pada emas palsu atau bukan emas murni. Nah, jadi ada misalnya logam tembaga ataupun silver, nanti kemudian dilapisi emas biar jadi mengkilau seperti emas. Fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya agar meningkatkan nilai dari suatu barang tersebut. Nah, yang tadinya tembaga, dia akan seolah-olah menjadi seperti emas. Oke. Nah, selain itu fungsinya juga di beberapa proses penyepuhan itu juga untuk melindungi agar logam tersebut tidak terjadi korosi. Nah, ini di emas tiruan atau emas imitasi dilaksanakan dengan proses penyepuhan. Nah, kemudian juga ada di kendaraan ya, di mobil ini list chrome ini yang awalnya ini dari besi kemudian dilapisi menjadi chrome dan dia bisa mengkilau seperti di gambar. Fungsinya agar tidak terjadi korosi. Nah, sel elektrolisis. Nah, proses penyepuhan tadi itu merupakan penerapan dari sel elektrolisis. Nah, sel elektrolisis merupakan sel elektrokimia di mana energi listrik digunakan untuk menjalankan reaksi redox atau menjalankan reaksi kimia. Nah, jadi dari energi listrik menjadi energi kimia. Karena dia membutuhkan energi listrik, jadi dia tidak spontan. Nah, karena dia memerlukan energi dari baterai. Reaksi elektrolisis dapat didefinisikan sebagai reaksi penguraian zat dengan menggunakan arus listrik. Nah, KNAP. Nah, katoda dihubungkan dengan kutub apa? KN, katoda negatif. Nah, katoda ini nanti akan dihubungkan dengan kutub negatif, anoda dihubungkan dengan kutub positif. Ingat-ingat KNAP. Nah, kutub negatif ke katoda, kutub positif ke anoda. Nah, dengan terjadi overpotensial yang menyebabkan suatu reaksi reduksi serta oksidasi tidak spontan. Nah, elektron akan mengalir dari anoda ke katoda. Ion-ion positif akan cenderung tertarik ke katoda dan juga tereduksi, sedangkan untuk ion negatif cenderung tertarik ke anoda dan teroksidasi. Nah, sekarang kita akan melaksanakan percobaan penyepuhan sederhana. Nah, saya akan membagikan LAPD beserta medianya untuk yang dilaksanakan. Oke, bisa ditulis identitasnya di LAPD. Nah, nomor 3 sudah. Oke, ini masih berkaitan sama tadi ya, persepsi. Untuk yang pertama mengenai sel volta, apakah kalian masih ingat? Masih. Sel volta adalah sel elektrokimia yang berubah menjadi energi listrik secara spontan melalui reaksi redox. benar sekali. Kemudian pada katoda terjadi reaksi Reduksi. kemudian di anoda terjadi reaksi Oksidasi. Untuk jembatan garam fungsinya Untuk menyebabkan ion benar sekali. Nah, kita lanjut ke halaman 4. Nah,
emas tadi. Nah, silakan coba jawab. Oke, langsung aja ya. Nomor 1, menurut kalian bagaimana karena logam tersebut bisa mengkilap? Karena Permukaannya melapisi logam lain seperti emas yang halus dan mampu menghasilkan cahaya dengan baik. Nah, terus kemudian apa itu proses penyempurnaan? proses penyembuhan adalah proses melapisi permukaan logam dengan logam lain menggunakan arus listrik agar tambah lebih indah, tahan karat, dan bernilai lebih tinggi. Nah, sekali. Nah, yang di video itu dilapisi dengan emas, ya kan? Terus Nautika, pada proses penyemprohan memanfaatkan prinsip apa? Betul. Oke, langsung saja kita masuk ke halaman 6. Silakan dibuka halaman 6. Nah, silakan dibaca fenomena permasalahannya, kemudian dijawab ada beberapa pertanyaan. Udah ya. Oke. Berdasarkan gambar tersebut, apa fenomena yang terkait dengan cara elektrolisis? Fenomenanya yaitu pelapisan logam, yaitu melapisi gagang pintu dari aluminium dengan logam tembaga menggunakan arus listrik. Oke, benar sekali ya. Nah, kita akan melaksanakan percobaan sama. Kita akan melapisi aluminium dengan logam tembaga. Oke, silahkan dibuka halaman 7 dulu. Halaman 7 dibuka. Oke. Nah, kira-kira dari tabel variabel percobaan, variabel kontrolnya, apa itu variabel kontrol? Nah, oke, variabel kontrolnya kira-kira apa? Waktu, jenis logam, dan larutan. Oke, benar sekali. Terus kemudian yang dimanipulasi arus listriknya. Oke. Terus kemudian variabel responnya adalah benar sekali. Oke, dari variabel tersebut kita dapat merumuskan masalah. Rumusan masalahnya apa? Bagaimana pengaruh kuat arus listrik terhadap ketebalan lapisan tembaga pada aluminium melalui proses elektrolisis? Nah, benar sekali. Kita akan melihat bagaimana pengaruh dari kuat arus terhadap ketebalan dari proses pelapisan dengan elektrolisis. Nah, kira-kira kalau kita merangkai hipotesis, bagaimana kuat arus listrik yang kuat arus listrik yang besar akan memberikan ketebalan yang besar atau yang tipis? Yang besar. Jadi kuat arus yang besar akan menambah dari ketebalan lapisan tembaga. Benar. Mari kita jawab dengan melaksanakan percobaan. Mari kita coba dulu untuk menguji dari hipotesis yang telah kalian rangkai. Oke, silahkan dibuka. Oke, benar. Oke, untuk langkah percobaan, silakan masuk ke langkah percobaan yang pertama. Silakan percobaan 16. Tunggu kalau ini.
akan dicatat di tabel hasil pengamatan. Oke, jadi bagaimana kira-kira kesimpulannya? Semakin besar voltase, maka semakin banyak tembaga yang menempel ke aluminium. Oke, silakan dikerjakan analisisnya juga. Ada beberapa pertanyaan di luar. Oke, sudah ya. Nah, sekarang bagaimana kesimpulannya dari percobaan yang telah dilakukan? Baik. Kesimpulan dari percobaan ini yaitu terlihat bahwa semakin besar kuat arus listrik, lapisan tembaga yang terbentuk pada aluminium juga semakin tebal. Pada anak CU terjadi kelaritan CU menjadi CU12, sedangkan pada katoda aluminium ion CU12 menerima elektron menjadi CU dan menempel sebagai lapisan. Reaksi ini bukan spontan sehingga memerlukan sumber listrik atau baterai. Dengan demikian, hipotesis bahwa arus yang lebih besar menghasilkan lapisan tembaga lebih tebal terbukti benar. Oke, betul ya, bahwa semakin besar dari voltase maka akan semakin tebal lapisan tembaga yang dihasilkan. Oke, benar sekali. Untuk selanjutnya silakan dikerjakan APD halaman 12 sampai dengan halaman 16. Oke, sudah ya. Sudah. Nah, dari pembelajaran pada kali ini, bagaimana apa yang dapat kita simpulkan bahwa sel elektrolisis adalah sel yang mengubah. Oke, kemudian reaksi elektrolisis merupakan reaksi yang spontan atau tidak? Spontan. Spontan. Kenapa tidak spontan? Karena membutuhkan energi listrik dari baterai atau yang lainnya. Oke, sekarang kita langsung ke post testnya ya. Oke, silakan dibagikan post testnya. Oke, sudah ya? Sudah. Silakan ditentukan. Jadi satu dulu. Sekarang adalah mengerjakan angket respon. Sudah. Sudah ya? Ya. Oke, baik. Setelah selesai rangkaian kegiatan kita pada hari ini, semoga apa yang kita lakukan dapat bermanfaat. Oke, kemudian terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.